Lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin wa sallama taslima. Amma ba'du, ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas kemudahannya Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua di kesempatan yang baik hari ini. Kita melanjutkan perkara yang agung, perkara yang mulia, perkara yang akan memuliakan para manusia yang berpegang teguh dengannya, yaitu membaca Al-Quran, mempelajari tafsir Al-Quran. Ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita pada pembahasan tafsir surah Al-Insyirah. Ya, Asy-Syarah. Kemarin telah kita mulai muqaddimah, ya kan? Juga sudah kita mulai maudhu'us surah, ya kan? Demikian juga sebagian dari makna kalimah. Ya. Untuk makna al-kalimah kemarin sampai pada pembahasan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ya. Membahas kemarin satu kesulitan, banyak kemudahan. Ya. Kemudian sekarang lanjutnya ayat ikhwah, ayat yang ke berapa berarti? Ke-7 ya. Yang ke-7. Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, Al-Insyirah atau Asy-Syarah ayat yang ke-7 ikhwah. Faida faragta fansab. Ya. Faida faragta fansab. Faragta fi'il madhi dengan fa'ilnya, ya kan? Kemudian fansab. Fansab itu fa apa itu? Siapa pojok? Niko ya. Fa apa itu fansab Niko? Fa maksudnya gimana? Fa kurang satu kata. Kurang satu kata. Ya, fa untuk jawab syarat. Ya kan? Kenapa perlu fa itu jawab syaratnya? Ahmad? Kenapa jawab syaratnya perlu robitoh? Perlu pengikat yaitu fa? Kenapa? Kok enggak langsung fiilnya saja? Kok pakai robitoh pengikat itu fa? Terus lanjut. Ya, kalau ida pakai fa. Kalau apa? Fiil syaratnya ada ida sebelumnya, terus jawab syaratnya pakai fa.
Enggak mesti, enggak harus. Terus ayo lanjut. Kenapa pakai fa itu? Ya bukan juga. Hah? Langsung tanpa jeda. Ya enggak, itu bukan atop kok. Bukan atop. Terus kenapa pakai fa? Karena jawab syaratnya jumlah ismiyah. Gimana sih? Ya, diantaranya kalau ini ya bukan lah. Kalau ini bukan. Kalau sini apa? Hah? Apa? Fi'il amr. Nah, sahih. Karena fi'il amr. Kalau jumlah fi'liyah nggak pakai fa pada asalnya. Kalau jumlah ismiyah semuanya pasti pakai fa. Kalau fi'liyah nggak pakai, tapi tertentu aja yang pakai. Ketika fi'ilnya amr atau fi'ilnya mudhari ada sin, saufa. Ya kan? Tahu fi'il madhi ada laqad. Itu kan? Atau pakai kode kan itu. Nah itu kalau nggak pakai itu ndak, tetap langsung fi'il madhi langsung fi'il mudhari. Kalau fi'il amr pakai. Kalau fi'il madhi nggak pakai kecuali apa? Fi'il madhinya ada kode laqad, kata atau laqad. Atau fi'il mudhari nggak pakai juga kecuali ada apa fi'il mudhari'nya? Ada sin, saufa yakra. Itu kan? Sayakra. Nah, gitu kan gitu. Ada sin saufa. Jadi fasaufa. Nah, gitu nanti fasaufa yakra. Nah, kan gitu kan gitu. Itu misalkan demikian. Kalau fi'il amr semuanya pakai. Ini fi'il amr. Jadi enggak bisa apa? Enggak bisa faida faragta insob, enggak bisa. Ya. Kemudian ada apa? Ada fa-nya. Fansob itu. Karena jawab syaratnya fi'il amr. Itu ya Wah ya. Nah, gitu. Terus itu jumlah syaratnya apa i'rabnya? Jumlah syartiyahnya, jumlah jawab syarti i'rabnya apa? Enggak punya, karena idza tidak menjazmkan ya kan? Enggak beramal toh? Enggak menjazmkan kan? Ya udah. Enggak ada i'rabnya. Tapi posisinya apa? Jawabus syarat. Itu ya. Ya. Ya akhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan di situ dalam kitab kita yang kita pelajari apa fansop? Ijtihad, ya kan? Ijtihad gitu. Ijtihad fi ibadatin ukhra itu. Ijtihad fi ibadatin ukhra. Ya. Ijtihad fi ibadatin ukhra.
Jadi maknanya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di sini maknanya apa berarti? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Ya kan? Memerintahkan siapa? Rasul pada asalnya dan kaum mukminin sebagai tabaan, pengikutnya. Ya. Apa yang Allah perintahkan ikhwah di sini? Rahimani wa rahimakumullah. Apa yang Allah perintahkan ikhwah? Mensyukurinya. Mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri apa? Mensyukuri kita sudah diberi taufik, diberi hidayah melaksanakan suatu ibadah. Ya gitu. Jadi bila manusia diberi taufik oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala, sehingga dia bisa cocok, bisa selera, bisa melakukan suatu ibadah, ya kan? Di antara ibadah-ibadah yang itu ibadah mendekatkan diri manusia kepada Allah, itu nikmat yang sangat besar. Itu nikmat yang sangat besar. Nah gitu. Itu adalah nikmat yang sangat besar sekali. Hingga dikatakan sebelumnya, kalaupun ada kesulitan, itu pasti diiringi dengan banyak kemudahan. Gitu kan? Kan gitu. Kita diberi dorongan oleh Allah Ta'ala bahwa manusia ini sesungguhnya bila mendapatkan taufik, punya prinsip yang benar, ya, yaitu kita sebagai hamba Allah, ya, maka kita tujuannya harus satu, percaya kepada Allah, kan gitu. Harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya kepada Allah, kemudian kita apa? Mencari jalan menuju Allah. Apa jalannya menuju Allah Subhanahu wa taala? Ibadah, ifradul ibadah, mengisahkan seluruh macam ibadah lahu, hanya untuk dia Subhanahu wa ta'ala semata. Itu jalannya kan itu. Itu jalan yang manusia dibuatkan oleh Allah supaya mereka bisa sampai kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Jalannya itu, bukan Apollo atau Challenger ya, atau layang-layang kan gitu, atau lift ya kan, nggak bisa juga lift ya. Apa jalannya? Ibadah, hasilnya ibadah ya. Ikhlasul ibadah ya kan, ikhlasul ibadah, memurnikan semua macam ibadah hanya untuk dia Subhanahu wa ta'ala semata. Nah gitu. Melakukannya dengan mengikuti Rasulullah. Dan dalam melakukannya, ketika melakukannya di sini fansop, ya kan itu. Lakukan ibadah yang lain, apa itu? Ya, kita lakukan semua ibadah dengan akhlak karimah. Dengan akhlak karimah. Gitu. Jadi kita melakukannya bukan dengan muram ya. Enggak dengan muram. Atau enggak dengan pesimis. Ya kan itu. Kita melakukannya dengan apa? Dengan akhlak karimah. Apa itu akhlak karimah? Wajah yang ceria. Ya kan? Wajah yang ceria. Apa? Tolaqatul wajhi. Ya kan? Apa mana akhlak karimah? Apa mana akhlak yang mulia? Tolaqatul wajh. Ya kan? Dengan wajah yang ceria. Ya kan itu. Kita melakukan dengan wajah yang ceria. Itu. Jangan ngaji orang bersemut ya. Ngaji orang bersemut, orang muram gitu. Yang untuk tato
Ya. Dengan saya yang ceria gitu loh kan itu, ya kan? Saya yang ceria gitu. Dan Ustadz baru ada masalah, iya nggak apa-apa. Masalah kan di rumah ya di rumah, sini jangan dibawa-bawa ya. Dengan tolaqatul wajh, dengan badlul ma'ruf, ya kan? Badlul ma'ruf, mencurahkan perkara yang ma'ruf dengan kaful adza. Itu kan, itu makna akhlakun karimah, ya kan? Makna budi pekerti yang mulia, tolaqatul wajhi wa badlul ma'rufi wa kaful adza, ya. Jadi apa yang ketiga? Kaful adza. Kita menahan diri dari mengganggu orang lain, ya kan gitu. Itu akhlak karimah, ya itu. Nah, itu 4 perkara kita menuju Allah Subhanahu wa taala, itu ikhwah. Jadi kita mesti percaya kepada Allah. Yang kedua tadi apa? Mencari jalan menuju kepada Allah. Apa jalannya? Ikhlasul ibadah. Ikhlasul ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala. Dilakukan dengan cara ittiba'u ar-rasul. Diiringi apa? Akhlakun karimah. Ya, itu ikhwah. Itu kita namanya menuju kepada Allah. Mengimani Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu kita mensyukuri Allah atas nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Jangan justru menghapus alamatnya Allah. Nah itu yang bahaya. Malah orang gitu menghapus alamatnya Allah Ta'ala. Ya kan? Menghapus alamatnya Allah Ta'ala. Enggak begitu. Ya kalaupun manusia dari kera, tapi faktanya kan tetap setiap bayi yang lahir kan dari setetes air. Ya, seandainya kan itu. Ya kita jangan usah pusing-pusing lah. Dari kera atau bukan gitu. Seandainya lah dari kera sungguhan gitu. Tapi sekarang kan juga buktinya diciptakan dari setetes air di dalam kandungan ibunya, ya kan? Tetap. Masa kera yang hebat, kera menciptakan anaknya kan juga enggak. Kita aja enggak bisa menciptakan anak ya, masa kera bisa. Ya kan gitu, tentu dia tahu yang menciptakannya kan gitu. Dia tahu yang menciptakannya itu alamat kan, itu alamat. Ya kan? Itu alamat kebesaran, keesaan Allah itu jangan dihapus, ya kan? Jangan dihapus, kalau dihapus ya susah. Kamu kenal sama ini enggak? Kenal. Tapi saya mau hapus dulu dia alamatnya. Saya hapus dia alamatnya, mau saya pilok gitu. Sampai hilang alamatnya. Nanti baru tanyakan, ini siapa saya kenal gitu. Nanti gak ada yang tahu ya enggak? Karena itu siapa kan gitu. Nah, kan udah menjadi manusia apa itu namanya? Yang dicat apa? Silver. Ini masa silver kan gitu. Jadi nggak kenal lah. Jadi nggak kenal karena apa? Karena alamatnya hilang, dihapus alamatnya kan gitu. Itu membuang alamat. Bagaimana orang akan kenal kan gitu. Nah, itu sebetulnya membuang alamat seperti itu kan gitu. Itu membuang alamat. Sehingga membuat orang nggak kenal sama dia, ya nggak? Tetanggamu kok nggak kenal karena hilang alamatnya. Nah, juga begitu bahaya orang kalau menghilangkan alamat kebesaran Allah. Jangan sampai, justru kita harus mengetahui sebanyak-banyaknya alamat, bukti-bukti, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala karena kita diciptakan olehnya dan sebaik-baik kita bila bisa
berkeyakinan akan keesaan Allah kan gitu. Kemudian kembali kepadanya dengan mencari jalan dan ketemu jalannya adalah ikhlasul ibadah, dikerjakan dengan mencontoh Rasul, diiringi dengan akhlakun karimah. Nah, gitu. Ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sini kita kalau sudah diberi petunjuk oleh Allah beribadah, maka harus mensyukuri Allah. Mensyukuri Dia Ta'ala. Apa caranya? Fansab. Apa fansab? Fajtahid fi ibadatin ukhra. Maka bersungguh-sungguhlah dalam ibadah yang lain. Jadi kesungguhan kita setelah beribadah, setelah suatu ibadah, ganti ibadah yang satunya, itu tanda bersyukur dan diterimanya ibadah yang telah lalu. Kan gitu kan? Ya. Itu juga bukti kita mensyukuri, ya kan? Mensyukuri. Jadi menganggap besar kalau kita tadi diberi taufik melaksanakan ibadah. Kan gitu kan gitu. Jadi sehingga kita ibadah bukan berling, ya kan? Apa berling? Nah, kober iling ya. Kober iling. Kober railing nongkrong wae. Eling ora kober sibuk sing ora-ora. Iya toh? Eling ning ora kober. Berang apa? Sibuk sing ora-ora gitu loh kan gitu. Kan lucu itu kan gitu. Lah kok ora eling jane ya eling lah apa sibuk ngopo? Sibuk keroncongan kok. Sibuk sing ora-ora kan gitu. Iya, saya juga heran itu. Saya pernah itu seseorang yang bekerja sesuatu pekerjaan yang saya pandang itu remeh. Saya pandang loh ya. Tapi saya ajak dia bicara sebentar, dia nggak mau. Saya sibuk ini, ya gitu. Astagfirullah. Jadi kita ada kayak kita ya. Astagfirullah. Gitu dia bilang, saya sibuk ini. Oh gitu ya. Oh iya. Astagfirullah. Saya kayak gitu kok bilang sibuk ya aku. Astagfirullahaladzim, aku bilang gitu. Saya cuman sedikit loh sebetulnya tuh, nggak dilahini saya, nggak. Katanya saya sibuk katanya gitu. Oh gitu, astagfirullah. Ya. Nah kalau kita sholat betul, itu sibuk betul, ya kan gitu. Memang itu sibuk, kita sedang menghadap Allah Rabbul Alamin kan gitu, nggak mau diganggu kan iyalah. Masa kita sedang sholat gitu, Ustaz, bisa ngomong sebentar. Ya ini kan dilayani lah. Gimana kita ini sedang sholat kok masa mau dilayani ya nggak mungkin lah gitu dilayani ya kan gitu. Ya enggak lah gitu. Ini memang betul-betul kesibukan kan itu. Makanya kata Nabi apa? Inna hadhis sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Kan gitu. Sesungguhnya ini sholat tidak pantas, tidak layak di dalamnya sedikit pun ucapan manusia. Kan itu. Semua munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kan gitu. Jangan kita sambil ngobrol sholat itu, sambil ngomong. Sambil ngomong gimana kan, nggak bisa kan gitu. Nah, tapi ternyata itu terjadi pada seseorang yang sebenarnya biasa loh kerjanya itu gitu, nggak masalah gitu, tapi dia saya ajak ngomong nggak mau gitu. Oh, iya ya. Itu eling ning ra kober kan itu. Eling ning ra kober tenan. Eling ning ra kober kan gitu. Ya saya juga kalau nggak pengalaman itu juga nggak saya ceritakan itu juga kaget tuh. Gini saya juga kaget waktu itu. Ini sibuk betul ya. Ya gitu. Ya bolehlah gitu ya misalkan. Jadi ya jadi kita mensyukuri
Dia Ta'ala. Ya, atas taufiknya kita diberi suatu ibadah, ya kan? Kesempatan melakukan suatu ibadah itu sangat besar sekali, itu sangat agung sekali gitu. Kita harus syukuri dengan cara apa? Fansab. Fajtahid fi ibadatin ukhra. Jangan kita ibadahnya berling, jadi kan gitu. Berling pun jarang-jarang banget ilingi. Ya kan? Atau eling pun jarang-jarang kobre. Terus sibuk sing ora-ora gitu kan gitu deh. Sibuk sing ora-ora, diada-adakan sibuknya gitu kan gitu. Diada-adakan sibuknya gitu. Jadi kita harus kayak yang Allah perintahkan. Faida farokta fansab. Nah gitu. Kita mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Terus ikhwah berikutnya. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Nah gitu. Wa ila rabbika farghab apa? Ikhwah artinya Ij'al niyataka wa raghbataka fima indallahi ta'ala. Ya gitu ya, ikhwah. Jadikan kehendakmu, niatmu, kesenanganmu terhadap apa yang ada di sisi Allah. Nah gitu ya, ikhwah. Jadi manusia hendaknya, roghbahnya, senangnya, niatnya, kehendaknya itu apa? Ila rabbik, kepada apa yang di sisi Allah, bukan kepada apa yang di tangan makhluk, tangan manusia. Kalau dipegang sama manusia dikejar-kejar, ya kan itu. Dikejar-kejar dengan segala cara. Kalau bila perlu nanti dirampok ya. Nanti dirampok. Tapi kalau yang ada di sisi Allah yang sangat banyak sekali dan Dia Ta'ala Maha Pemurah, nggak tertarik, nggak punya roghbah. Nah ini salah, ya kan? Salah. Jadi Islam mengajarkan kedamaian, ya, mengajarkan keamanan, mengajarkan keselamatan, kebersamaan. Apa itu? Mengharapkan dan menyenangi apa yang ada di sisi Allah dan yakin itu jauh lebih baik dan banyak, ya kan? Baik dan banyak kan gitu. Itu ya, ikhwah. Walaupun sama-sama uangnya, tentu uangnya lebih baik kalau dari Allah. Hasil kerja sendiri, itu kan senang kali, rasanya enak, ya kan itu, rasanya enak kan itu, rasanya enak gitu. Dan kebalikannya, nek dikai uang rasanya enak, itu keliru, ya kan gitu. Rasanya enak terus sembrono, peh ratuku, ya kan itu, peh ra usaha, hanya diberi. Itu kita bilang nggak enak. Enak kalau kita hasil usaha sendiri. Itu enak. Ada gitu kan gitu. Itu yang seger gitu. Itu yang bagus kan gitu. Itu yang bagus kan gitu. Itu yang bagus. Itu ya, Pak. Jadi kalau dikasih kita apa harus ya enak. Aku jenis enak, rasa baik. Hari-hari gitu kan gitu. Kan gitu tadi gitu kan gitu. Ojo malan radika iwan jaluk, astagfirullah. Kalau radika
nyerobot ya. Alah kethek iku to. Kethek kira dikai nyerobot. Kethek itu gitu dikai nyerobot. Makanya kalau di daerah kethek kita dinasihatin. Lingkungan kethek ya kan itu. Jaga makanan dan barang-barang Anda kan gitu kan lingkungan kethek kan gitu. Gitu kok lingkungan kethek kan gitu. Ya iya itu ada tulisannya itu. Baca aja di sana ada gitu tulisannya gitu. Iya kan? Ada kan? Iya ada tulisannya gitu. Itu memang gitu lingkungan kethek memang begitu. Makanya jangan seperti kethek kan gitu. Kan gitu. Kan seperti kethek kan gitu. Jadi kethek itu ada itu untuk kita berkaca gitu loh. Oh kethek ngono kuwi. Jadi nek ngono kuwi kaya kethek kan gitu. Kan untuk gitu. Kan gitu untuk ngaca gitu kan gitu. Jangan sampai kayak kethek karo rumangsa elek. Nah, itu yang bahaya. Nah, jadi nanti kayak kethek berarti kudu rumangsa elek, berarti aku elek ya. Kok aku kayak kethek to kan gitu. Masa aku nyerobot ngene wong ya kan gitu. Berarti kayak kethek gitu kan gitu. Kethek kan elek kan ngono. Berarti kan harus sadar introspeksi kan gitu toh. Itu, harus introspeksi gitu semestinya kan gitu. Nah, kalau saya mengajarkan apa? Mengajarkan wa ila rabbika farghab. Kita supaya mencintai, menyenangi, meniatkan, menyengaja apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita begitu berharap kepada Dia Ta'ala, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ila rabbika farghab. Itu yang kita diajar oleh Islam gitu kan gitu. Itu yang paling bagus. Itu yang paling bagus. Makanya termasuk adab dalam Islam itu kalau kita melihat atau ngerti tetangga itu habis belanja lewat di depanmu, kamu biarin. Iya, jangan ngikutin, jangan dilihat itu bawa apa gitu. Jangan gitu, itu enggak bagus juga gitu. Jangan diikutin bawa apa gitu. Lagi ngeledekin daging ya gitu, ngeledekin lagi gitu. Enggak juga gitu. Enggak, kita juga bagusnya apa tidak? Kita memalingkan muka ya dari apa yang dia bawa. Jadi kita memandang orangnya aja, jangan memandang bawaannya gitu loh, ya kan itu. Kita memandang orangnya aja. Assalamualaikum orangnya, yuk jangan tawaduk ke barangnya gitu. Kita ke orangnya juga gitu. Itu wa ila rabbika farghab gitu ya gitu. Ya ikhwah. Kemudian di sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara atau barangkali ini dalil yang dipakai oleh ulama berdoa setelah sholat. Ini ketemunya. Kalau kita mencari dalilnya itu dalilnya apa berdoa setelah sholat? Yang kita tahu kan zikir setelah sholat. Ya kan gitu. Yang kita tahu kan itu ada dari Nabi kan ada. Setelah salam, Allahumma antas salam. Kan gitu kan, itu kan zikir kan gitu. Doa mana coba? Nah, ketemunya ini doanya, dalilnya. Ketemunya ini dalilnya. Fa idza faragta wa ila rabbika farghab. Nah gitu.
Jadi setelah rampung sholat, itu ibadah yang agung, ibadah yang besar, syukurilah kan itu kan. Maka segala dengan ibadah yang lain, dengan mengharapkan apa yang di sisi Allah, berdoa kepada Dia Subhanahu wa ta'ala, memohonnya. Nah itu gitu. Ini di antara ini yang dipakai oleh ulama biasanya kalau untuk menerangkan berdoa setelah sholat, ya gitu, ya. Berdoa setelah sholat. Dalilnya ini, wa ila rabbika farghab. Jadi wah ya mungkin. Yuk, sekarang fihi fawaidu wa ahkam. Nomor 1 ayo. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, fawaidu wa ahkam. Al-awalu fi qaulihi ta'ala alam nasroh laka sadrak. Istifhamu takriri bi anna allaha qad syaraha sadra nabihi wa nawwarahu bil hikmatil wa ilmi wa nubuwati wa adhaba anhu jami'al humumil allati asabathu min inadi qaumihi wastikbarihim an da'watil haqqi wa fi hada tasliyatun lahu alaihi salatu wassalamu. Yang pertama adalah di dalam firman Allah Ta'ala alam nasroh laka sadrak, istifham dalam penetapan bahwasanya Allah telah melapangkan dada nabinya dan menerangi dadanya dengan hikmah dan ilmu dan kenabian. Dan Allah menghilangkan darinya seluruh kecemasan yang menimpanya dari perlawanan kaumnya dan kesombongan mereka tentang dakwah kebenaran. Dan di dalam ini kesombongan mereka, ketidakbutuhan mereka terhadap dan ketidakbutuhan mereka terhadap dakwah kebenaran. Dan di dalam hal ini adalah kesenangan bagi hiburan baginya alaihi salatu wassalam. Ya ikhwah, ini yang pertama. Jadi firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala alam nasroh laka sadrak. Itu hamzah pada alam nasroh itu, pada alam itu hamzah apa itu? Akhi? Istifham. Naam, hamzatu istifhamin, ya kan? Namanya istifham apa Pak Suki? Ahi Mahfud, itu istifham apa namanya? Ismail? Istifhamun takriri, ya di buku ada loh. Istifhamun takririyun. Itu namanya apa? Istifhamun takririyun. Ya. Namanya aja belajar ya gitulah gitu. Namanya belajar kan gitu. Belajar memang kalau gitu ya udah bisa sendirilah kan gitu. Ya. Ini namanya istifhamun takririyun. Jadi alam nasroh itu apa? Istifhamun takrirun bermakna kami telah melapangkan dadamu.
Jadi bukankah kami telah melakukan itu bermakna iya. Itu lagi bermakna iya. Ikrar itu loh, penetapan, pengesahan gitu, pengesahan bahwa Allah Ta'ala telah menjadikan Nabi SAW dadanya apa? Lapang dada. Itu yang paling enak, itu lapang dada, itu enak sekali. Ya kan? Insyirahu as-sadri. Kita sedang membahas asbab insyirahi sadri, ya kan? Di akad pagi itu loh. Enggak tahu loh. Kan ada kajian akad pagi di sini kan membahas asbabu insyirahi as-sadri, ya kan? Kemarin sampai sebab yang ke-8. Kemarin sampai ke-8. Ya kan, Red? Kamu enggak tahu, Red? Enggak ikut itu? Ya kan ada itu, Red. 10 sebab. Kemarin sampai ke-8. Yang pertama apa, Red? Yang pertama tauhidullahi wa ikhlasul ibadati lahu. Itu tetap enggak mungkin lapang dada, enggak mungkin tanpa itu. Salah tujuan, ya kan? Yang pertama itu. Yang kedua an-nuru alladzi yaqdhifuhullahu ta'ala fi qalbil mu'min. Yang kedua itu cahaya iman. Cahaya iman yang Allah Ta'ala berikan ke dalam hatinya orang yang mukmin. Itu yang membuat lapang dada. Maka yang kedua itu kita harus iman kita selalu bercahaya. Kalau imannya redup, diperbaharui. Gitu, diperbaharui iman kita gitu. Diperbaharui sebagaimana sabda Nabi, jaddidu imanakum. Jaddidu imanakum, perbaharui imanmu gitu. Perbaharui imanmu. Jadi yang kedua mesti kita introspeksi bagaimana hati kita itu imannya selalu cahayanya terang. Ya gitu. Yang ketiga tahsilu ala ilmin nafi. Yang ketiga itu tahsilu ala ilmin nafi. Bagaimana kita selalu bisa memproduksi, menghasilkan ilmu-ilmu yang manfaat. Nah gitu. Jangan sampai hari bertambah hari ilmunya enggak tambah. Gitu. Jadi mesti kita al ilmu nafi itu tiap waktu tambah. Gitu. Tahsilu al ilmi nafi. Itu yang ketiga. Yang keempat al-inabatu ilallahi ta'ala wa husnul iqbali alaih. Itu yang keempat. Jadi kita harus kembali kepada Allah dan baik di dalam menghadap kepadanya. Jadi ibaratnya kita orang ini berjalan itu begitu menyimpang, jalannya salah, harus inabah, kembali ke jalan yang benar. Terus arahnya itu majunya itu benar-benar maju kepada tujuan. Apa tujuannya di? Ridhonya Allah. Nah gitu. Jadi begitu orang itu demikian. Al-inabatu ilallah wa husnul iqbali alaih. Gitu. Kayak kamu kalau mau ke sini terus kamu pakai Google Map, ya kan? Kamu nyelisi Google Map kan nggak enak kan gitu. Kok supirnya ragu karo Google Map. Mas salah gitu ya. Pak salah jenengan. Salah ambil jalan. Itu mapnya belok ke sana kan gitu kan? Kan itu namanya kita harus al-inabah kan gitu. Al-inabah ilahi kan gitu. Pak saya menyelisih Google Map itu Pak. Mapnya nggak kayak gitu kan gitu. Nah, terus kemudian pastikan mesin bunyi tapi rodanya harus berputar menuju tujuan kan itu kan harus begitu ya kan itu namanya husnul iqbal. Jangan arahnya betul yang mundur gelondor juga jangan ya, nggak boleh ya, itu namanya nggak bagus menghadapnya itu salah itu kan gitu. Nah, harus gitu ya kan. Nah itu ibaratnya demikian. Nah itu gitulah kita
namanya selalu mentaati perintah Allah. Al-iqbalu Allah subhanahu wa ta'ala, jangan berpaling dari syariatnya. Kalau kita berpaling dari syariat namanya kita mundur, gelondur kan gitu. Bahaya, masuk jurang neraka. Lah iya, jurang neraka namanya kan gitu, ya kan gitu. Binasa, hancur kan gitu. Pasti kan maju dengan bagus. Ya kan gitu. Yang kelima, mudawamatu dzikrillah. Apa yang kelima? Ya, mudawamatu dzikrillah. Jadi untuk zikrullah, mengingat Allah, kita harus dawam, harus selalu. Jangan sampai kuotanya habis. Jangan sampai bensinnya telat. Wah, jane nanjak bensinnya entek ya harus piye. Ya kan gitu. Nah, jadi orang bagaimana sampai lupa mengingat Allah, kayak bensinnya habis, bahaya. Kayak harus selalu mudawamatun dzikrillah subhanahu wa ta'ala. Orang mudawamatun dzikrillah subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, al-ihsanu ila ibadillah. Al-ihsanu ila ibadillah, yang keenam begitu. Al-ihsanu ila ibadillah. Yang keenam, kita berbuat baik kepada sesama hamba. Jangan mentang-mentang kamu sudah benar, kemudian ada yang mogok kamu tendang. Jangan. Ya kan? Oh, ini kan jalan saya. Kamu kok berhenti ya? Dia kan rusak, mogok, tendang, tabrak, ya salah. Ya jangan gitu. Kamu gak berbuat baik namanya. Udah tahu temannya depannya mogok, katanya ini jalan saya, katanya gitu. Kamu kok berhenti? Ya, mobilnya kan rusak, ditendang, ditabrak. Itu gak berbuat baik namanya kan gitu. Jangan sampai ada orang yang berbuat dosa, ya kan? Berbuat dosa, berbuat penyimpangan, butuh bantuan, kamu malah apa? Neraka kamu. Nah gitu. Salah, jangan gitu, ya kan gitu. Jangan begitu. Kita harus berbuat baik. Sampai pun kita sudah punya kesibukan sendiri, kalau memandang orang yang butuh bantuan, dia menyimpang, jangan biarkan dia dihabisin setan. Ya kan? Tapi kita mesti apa? Mesti menghampiri, komunikasi, ya kan? Diterangkan apa yang benar, diberikan dorongan untuk melakukan. Ya, gitu, demikian. Jangan ngerti dia berbuat penyimpangan, malah kamu olok-olok. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Jangan diolok-olok gitu. Kita bukan cara mengolok-olok atau mengganggu keburukan dia, tapi apa? Disapa dan diterangkan yang benar. Adapun ingkar mungkarnya itu nanti. Ingkar mungkarnya nanti. Yang penting apa? Diterangkan yang benar. Gitu ya. Yang penting apa? Diterangkan yang benar. Itu gitu manfaatnya begitu. Jadi langkah pertama itu disapa, langkah yang kedua dikampleng, jangan. Wah, salah. Dicemooh juga tidak. Apa yang kedua? Diterangkan apa yang benar, kebalikan dari penyimpangan yang dia lakukan. Nah gitu, ya. Caranya begitu kita bersikap. Jangan emosi. Terus kita ya memang begitu. Juga jangan dibiarkan, disapa, tapi menyapa, terus jangan dimarahin, tapi apa? Diterangkan mana yang benar, kebal dari penyimpangannya. Yang ketiga apa tadi? Diberi dorongan, targhib. Jadi farghob, diberi targhib, diberi targhib, diberi dorongan, diberi targhib. Diberi targhib, nah gitu, diberi targhib. Apa cara memberi targhib?
Ya diterangkan keutamaannya, dijelaskan akibatnya akan baik. Yang ketiga, diberikan contoh. Gitu. Cara memberikan apa? Cara memberikan targhib itu gitu. Tuh cara memberikan targhib. Ya kecuali kemungkarannya ada di dalam kekuasaan kita. Ada di dalam rumah kita. Kita yang punya, kan gitu. Ya, boleh kita langsung apa? Ingkari, kan itu dong. Itu. Misalkan di rumah kita ada berhala. Misalnya kan gitu. Ya udah, kamu boleh menyingkirkannya, kan gitu. Boleh menyingkirkannya. Kalau itu bukan di rumah kamu, itu di tempat umum ya nggak bisa. Ya kan? Tidak bisa begitu. Kita ya benci dalam hati. Terus ingkarnya dengan lesan, tapi dimulai dengan menerangkan apa yang benar dengan berbagai bayan, ya kan gitu kan, berbagai bukti benarnya yang berkebalikan dengan apa yang mereka lakukan. Nah gitu, terangkan begitu. Ya kayak tadi itu terangkan mengimani Allah, ya kan? Mengimani Allah, diterangkan alamat tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala, kan gitu. Ya, wah. Jadi di sini apa? Lapang dada. Yang ketujuh apa? Yang ketujuh? As-saja'ah. Yang ketujuh as-saja'ah. Yang ketujuh as-saja'ah. Udah ketemu ya, Miko ya? Udah ketemu ya? Yang ketujuh as-saja'ah. Yang kedelapan apa? Iya. Yang kedelapan al-ibti'adu an amradil qulubi wa asqamiha wa gawa iliha. Ya gitu. Itu yang ke-8 begitu. Kita menjauhi apa-apa yang merusak. Apa itu? Ya kita kalau udah 7 itu udah bagus. Udah 7 kita lakukan, udah bagus. Sudah bisa tauhidullah wa ikhlasul ibadah, imannya bercahaya, udah tahsilu ilmin nafi, sudah husnul iqbal Allah, bisa mudawamatu dzikrillah, sudah ihsan ila ibadillah, bisa as-saja'ah, masya Allah, istimewa. Tapi jangan sampai kena penyakit. Apa penyakitnya? Dengan sesama yang baik-baik kita hasad. Maksudnya begitu. Dengan sesama kita yang baik-baik kita hasad. Nah gitu. Yang ke-8 itu jauhi. Ya, jauhi. Dengan sesama kita jangan hasad. Sama kaum muslimin jangan hasad. Jangan ghil. Jangan hikat. Nah gitu, ya kan gitu. Jangan hasad, nah gitu. Walaupun temanmu lebih muda tapi lebih pinter ya. Lebih lebih cerdas. Kita hasad nggak boleh. Ya kan gitu. Jangan hasad gitu. Kita nggak hasad. Kita kalau udah 7 itu udah masya Allah lulus. Nah sampai 8 apa?
Jangan hasad. Itu nanti di 8 kan itu nanti. Jauhi sebab-sebab yang membakar kebaikan. Karena kalau kita hasad akan membakar kebaikan yang kita telah kerjakan. Itu akan membakar kebaikan. Nah gitu. Jadi kalau kita diuji oleh Allah ternyata tak selancar rekanan gitu toh. Ya udah, kita enggak dengki, enggak hasad ya. Tapi udah sungguh-sungguh menempuh 7 yang pertama, ya kan gitu. Ya udah gitu. Kita enggak hasad. Nah, gitu. Yaitu materi yang kita kaji akad pagi gitu, itu akad pagi itu. Kamu dapat dapat ringkasannya ya? Iya, ringkasannya. Lumayan ringkasannya. Ikhwah ya, jadi di sini Nabi dikatakan oleh Dia Ta'ala apa? Dadanya sudah dilapangkan. Dengan miliar apa triliun? Dengan MT miliar triliun. Bukan, dengan apa? Hah? Dengan apa? Bil hikmah. Bil hikmah saroha sadra nabiyahu wa nawwara sadra nabiyahu bil hikmah. Jadi melapangkan dada dengan hikmah, menerangi dada dengan hikmah, melapangkan dada dengan ilmu. Ya kan gitu kan? Dengan tahsilul ilmi, dengan ilmu. Melapangkan dada dengan nubuah. Nah gitu. Itu yang melapangkan dada gitu. Itu semestinya dengan itu dada kita apa? Lapang. Ya. Jangan malah sumpek. Aku sumpek nyawang wong ngaji. Wah, payah. Jangan gitu, was. Nyawang ngaji sumpek ini. Orang ngaji itu bagus. Ya kan? Karena apa? Karena kita itu diberi mata dan diberi telinga itu untuk ngaji. Seandainya kita tidak diberi amanah untuk ngaji, niscaya kita oleh Allah diciptakan tanpa telinga dan mata. Gitu loh. Loh, iya. Dalilnya apa? Dalilnya hal ata alal insani khinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Kan gitu. Kenapa manusia ini yang Allah ciptakan dari mani kok faja'alnahu kami jadikan mendengar, melihat, hadainahu sabil, diterangkan jalan ibadah menuju Allah. Kenapa? Nabtali, karena kami mengujinya, memberi ujian. Jadi kita itu begitu diberi ujian. Kalau diberi ujian enggak diberi 3 itu. Apa 3 itu? Ja'alnahu sami'an basiron hadainahus sabil. Itu enggak akan dikasih oleh Dia Ta'ala gitu loh. Iya kan? Ini itu. Makanya yang diberinya manusia, ya kan? Sama jin toh, gitu. Sama jin. Hewan enggak dikasih. Hewan mendengar, melihat, yang ketiga
nggak dapat. Ya kan itu kan, saya dapat semua tiga-tiganya kan itu. Karena apa? Karena diuji oleh Allah kan gitu. Jangan malah mau ngaji malah rasa seneng ya gitu kan. Ya gitu kita tuh diberi mata itu untuk mengaji Al-Qur'an gitu kan itu kan, untuk ngaji Al-Qur'an kan gitu. Itu ya, Wah. Juga lapang dada, kenapa lapang dada ikhwah? Karena adhaba anhu jami'al humum allati asobathu. Dia Ta'ala telah menghilangkan dari beliau seluruh humum, seluruh kesusahan yang telah menimpanya. Apa itu? Min berupa apa kesusahan yang menimpa Nabi ikhwah? Inadi qaumi. Inadi qaumi, kaumnya apa? Durhaka. Istikbari an da'watil haq. Apa mereka? Sombong. Apa sombong? Tidak membutuhkan seruan kebaikan. Jadi diseru, diajak benar, diajak kepada tujuan yang benar, mengimani sang pencipta, gitu istikbar. Enggak merasa butuh. Dia sombong, enggak merasa butuh. Nah gitu. Itu kan menyusahkan. Namun demikian, walaupun fakta seperti itu, maka dengan ayat ini, dengan ayat alam nasrah laka sadrak, maka sini apa? Tasliyah. Apa tasliyah, Wah? Hiburan. Nabi terhibur dengan ini semua. Ya, Nabi terhibur dengan semua bahwa dengan Al-Qur'an, dengan hikmah, dengan ilmu Al-Qur'an ini, karena itu kita harus lapang. Harus lapang. Walaupun kaummu masih durhaka, walaupun mereka masih merasa tidak butuh, hilangkan kesusahan. Lapangkan dadamu, tenangkan jiwamu dengan kau mendapatkan hikmah, mendapatkan ilmu Al-Qur'an, kau berpegang teguh dengannya. Itu lapangkan dadamu di situ. Ayomu dengan itu, gitu loh ya. Nah gitu ya, Wah. Itu maksudnya yang pertama itu. Itu yang pertama. Di kita pun juga semestinya begitu, ya. Kita lapang dengan sebab-sebab yang tadi kita telah baca, ya kan, kan? Atau kayak gitu dengan hikmah, dengan ilmu, dengan kan, dengan kita mengikuti Nabi, kita lapang dada. Ya walaupun kita sampaikan ke masyarakat, sebagian mereka masih belum membutuhkan. Ya, belum butuhkan, katanya belum butuh gitu. Malah menyampaikan ajak-ajak yang surga koyo urung lakoni, apa koyo urung tau mlebu rono wae kan gitu. Sampeyan kok semangat ngajak nyang surga koyo tau ngrasake surga, tau mlebu yang surga wae kan gitu. Wong urung tahu-tahu nyawang rono kok. Yo nek tenan jadi malah. Gitu itu memang sebagian orang gitu. Jadi kita gitu ya udah. Kita yang penting udah menyampaikan. Ya kalau asalnya itu memang ya asalnya humum. Ya kan asalnya humum kita susah gitu kan. Susah. Punya tetangga, punya saudara, punya kerabat ya kan. Punya teman kok kayak gitu, kita asalnya sedih kan itu kan. Sedih gitu. Tapi kita yang penting tambah ilmu, tambah tauhid, tambah mengesahkan Allah, tambah ilmu nafi, kita bisa husnul iqbal Allah, kita bisa selalu mengingat Allah yang penting berbuat baik kepada Dia, kita nggak mengganggu ya gitu. Udah kita lapang dada begitu, kita lapang dada. Kita berani di atas iman dan takwa, ya kan gitu ya, gitu ya Pak. Dengan itu kita lapang dada gitu. Kita insirahus sadari dengan karena itu.
Yang sedih itu kalau kita udah keluarganya menyimpang, broken home, aku sendiri mau mengingatkan, aku ya urung apik. Nah itu yang susah kan gitu. Aku ya urung apik gitu. Arep ngaji ora tau iso aktif. Setanu pisan rok, nah kan itu. Itu kita yang sedih gitu kan itu. Aku mau memperbaiki, aku belum bisa istiqomah. Nah itu yang kita sedih gitu kan itu kan. Itu yang sedih kan gitu. Kalau kita walaupun bisa memperbaiki, asalkan sudah menata diri kita dengan baik, ya kita lapang dada. Itu kan lapang dada. Yang penting langkah-langkah yang tadi itu langkah-langkah yang kita telah sebutkan untuk insirahu as-sadriyah gitu ya, Wah. Ya terus lanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahmatullah. Min ni'amillahi ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an ghafara lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara wa hatta anhu ma athqala dhahrahu min a'ba'ir risalati Wah, hatta ya. Ada dia. hatta Ya. min a'ba'ir risalati hatta yuballighaha. Ya. Dari yang kedua, dari nikmat-nikmat Allah kepada nabinya Nabi Muhammad SAW, bahwasannya Allah telah mengampuni dosanya yang telah berlalu atau yang akan datang, dan menggugurkan darinya apa-apa yang memberatkan punggungnya dari beban risalah sampai beliau menyampaikan risalah tersebut. Ya, itu wa wada'na angka wisrok alladzi anqadha dhahrak. Ya kan? Itu ya, Wah. Jadi yang kedua, termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dosa-dosa beliau yang telah lalu telah diampuni. Juga dosa yang akan datang. Ya. Juga yang ketiga, Pak Ikhwah, wa hatta anhu ma athqala dhahrah. Telah menggugurkan dari beliau apa? Beban berat. Itu sudah dibikin ringan. Ya, dibuat ringan. Dihilangkan dari apa tadi? Dari beliau jami'ul humum. Dihilangkan jami'ul humum. Misalnya susah, sedih itu memberatkan punggung, ya kan, memikulnya berat sekali itu. Bagaimana mereka tidak membutuhkan kebaikan kan gitu. Ya, itu telah digugurkan. Yang penting apa? Kita hikmah dalam yuballighuha. Kita selalu mencari ilmu, menambah ilmu dan bisa bijaksana dalam menyampaikan. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya terus. Bismillah. Min nikmatillahi Min ni'am. min ni'am lil min malihi ala nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anna rafa'a dzikruhu fala yadhkuru Fala yudkaru ismullahi asma'ullahi ta'ala illa yadhkuru ila wa yudkaru asma Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'ahu fiha anta tara anna dakara
ismu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil adani faqat la yanqata'u anal ardi wa hada musadaqu al ayati al karimati. Salah satu nikmat Allah atas nabinya adalah bahwa diangkat bahwa zikirnya dibangkitkan dan sehingga ia tidak menyebut nama Allah tanpa menyebut nama Rasul. Tidak disebut nama Allah kan majhul kan? Tidak nama Allah disebut oleh siapapun. Ya kan? Tanpa disebut nama Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dengannya. Dan di sini kamu melihat bahwasanya menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam azan saja tidak berhenti dari bumi. Dan ini bukti dari ayat yang mulia. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Yang ketiga, termasuk nikmat Allah yang sangat besar ke nabinya apa ikhwah? An rafa'a dzikrah. Dia Ta'ala mengangkat penyebutan nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa contohnya? Contohnya fala yudkaru ismullah, tidaklah disebut nama Allah Ta'ala di suatu tempat, di suatu syiar, illa wa yudkaru ismu rasulihi sallam, kecuali disebut pula bersamanya nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Waha anta tara, dan ini kau lihat. Satu contoh, misalnya apa? Misalnya ketika azan di sana apa? Disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama nama Allah Ta'ala, dan disebutkannya nama Nabi bersama nama Dia Ta'ala dalam azan, la yang qati anil ard, itu tidak pernah putus dari bumi. Makanya kan setiap ada asyhadu alla ilaha illallah, ada asyhadu anna muhammadan rasulullah, ya kan gitu, selalu ada kan gitu. Itu namanya apa? Wa rafa'na laka dzikrak. Ya. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, al-basyaru al-adimatu faqulama ja'a usyru ja'a ma'ahu yusranu walan yaklibu usyru yusraini fama 'alal muslimi ila an yasbira wa yatawakkal ala rabbihi wa yattakhida al-asbaba. Qala ta'ala fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kabar gembira yang agung, maka setiap datang kesusahan datang bersamanya dua kemudahan, dan tidaklah kesusahan mengalahkan dua kemudahan. Maka wajib atas muslim kecuali agar bersabar dan bertawakal kepada Rabb-nya dan mengambil sebab-sebab. ya. Ini ikhwah, jadi yang keempat dari kita belajar surah Al-Insyirah, kita semua ceria menghadapi kehidupan. Walaupun dalam kita iman Islam ada kesulitan, ya kan? Kita ceria. Kenapa?
Karena dengan mengkaji ini kita tahu dari Dia Ta'ala yang maha pemurah, yang maha perkasa, yang maha berilmu telah menyampaikan kabar gembira. Kabar gembira. Kabar gembira, walaupun ada kesulitan, tapi ada kabar-kabar gembira. Kenapa? Karena diberitakan oleh Dia Ta'ala di sini, setiap kali ada usrun, ada suatu kesulitan, pasti ja'a ma'ahu yusron. Pasti bersamanya ada dua kemudahan. Makanya tadi termasuk sebab-sebab kita insiraku sodri, apa tadi yang ketujuh? Berani. Ya kan? Kita harus berani. Angel. Apa-apa. Gitu. Enggak apa-apa. Kenapa? Bersama satu kesulitan ada dua kemudahan. Gitu loh. Bersama iman dan takwa begitu. Kita harus berani. Ya. Berani iman dan takwa dengan baik. Karena walaupun ada kesulitan, yakinlah bersama satu kesulitan pasti ada dua kemudahan. Itu udah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakinlah bahwasanya satu usrun la yagliba yusrain. Satu kesulitan tidak akan pernah mengalahkan dua kemudahan. Oleh karenanya seorang muslim wajib berprinsip dalam menghadapi kehidupan ini dalam rangka dia menjalankan iman dan Islamnya apa? Ayyasbir wa yatawakkala 'ala Allah. Dia mesti dalam menempuh Islam dan iman harus sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap yang penting semampu-mampunya yattakhidal asbab. Sekemampuan mungkin melakukan sebab daya upaya yang terjangkau, yang mungkin, yang mampu dan bisa. Ya kan gitu. Yakinlah akan ada kemudahan dan banyak kemudahan. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusra. Ya terus. Al-khamis 'alal muslimi an yastahtira niyata khalisata liwajhillahi wa ya'mal al-amal al-muwafiqa lima syara'a hatta yuthaba 'alal a'malil qawliyati wal fi'liyati wa kullama faragha min amalin athba'ahu bi amalin akhara hatta yulqa rabbahu hatta yalqa rabbahu. Yang kelima, wajib bagi seorang muslim untuk selalu menghadirkan niat yang ikhlas mengharap wajah Allah dan beramal dengan amalan yang sesuai dengan apa yang Allah syariatkan sampai sehingga dia diberi pahala atas amalan-amalan qauliyah dan fi'liyah. Yang dia ucapkan dan yang dia kerjakan. Atas amalan yang dia ucapkan dan kerjakan. Maka dan setiap kali dia selesai dari suatu amalan maka mengikutinya dengan amalan yang lain sampai dia berjumpa Rabb-nya. Ya, itu yang kelima ya. Itu wajib ya, alal muslim, ya kan itu. Karena fansob, ya kan. Faidah farokta, fansob itu perintah, kan itu perintah. Jadi kita, ikhwah, menata tekad, ayastahdirun niyah, menata tekad, ya, menata niat, menata maksud dan kehendak. Bahwa kita, niat kita, kehendak dan maksudnya apa jamaah? Murni sekedar mencari wajah Allah. Murni sekedar apa? Beramal soleh. Kita ini bekerja, apa yang kita kerjakan, entah kita jualan di pasar, jualan di
tempat yang lain yang mungkin kita atau pegawai, kita ke tempat kerja, harus hadirkan niat. Ya kan? Hadirkan niat itu semua dalam rangka mencari wajah Allah, nah gitu, menunaikan perintahnya, menafkahi diri dan keluarga, untuk mencari bekal beribadah, untuk haji, untuk umroh, untuk wakaf, untuk sedekah, itu kan itu. Demikian, niatkan itu untuk beramal soleh, ya kan? Untuk beramal soleh, amal yang dia Ta'ala syariatkan, kan gitu. Sehingga semua aktivitas kita itu apa, ikhwah? Mendapatkan pahala. Sampai pun makan, mendapatkan pahala. Sampai pun memberi makan istri. Wah, dia yang ngantar ngomong memberi makan istri katanya gitu. Ya. Tapi niatnya loh. Memberi makan istri niatnya apa? Perintah Allah loh niatnya loh. Loh ya, perintah Allah gitu kan, itu kan? Perintah Allah itu kan gitu. Sudah mendapatkan apa? Pahala. Itu niati amal soleh kan itu. Niati amal soleh. Niati begitu, niati amal soleh. Nah gitu, sehingga kita semuanya mendapatkan pahala. Gak ada sesat nasi pun yang keluar uang, keluar harta tanpa pahala. Itu kan? Masya Allah. Gitu. Yang kita ini orangnya tinggi di sisi dia Subhanahu wa ta'ala. Demikian itu kita kerjakan sampai nanti yalqa rabbah, ya, sampai ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya meninggal dunia, baik itu amalan qauliyah maupun amalan fi'liyah. Kita kerjakan terus satu amal diiringi amal yang berikutnya. Itu kita perlu ilmu, itu perlu ilmu menatanya, ya kan? Ilmu menatanya supaya bisa kayak gitu, itu masya Allah gitu. Jangan malah kebalikannya, neng masjid orang golek surga, astagfirullah. Neng masjid orang golek surga, coba kan gitu. Makanya kan dihindari perusak hati, ya kan? Jangan hasad, dengki dan iri, ya kan? Ya terus. Bismillah. Sadisu hatta tusbihal adati ibadati labuddah min istihdarin niyati fiha. Sampai datang waktu pagi. Ya itu lanjut 65 tadi berarti sampai perkara adat, perkara adat kebiasaan seorang hamba, ya, terus kita kayak kebiasaannya mandi, biasanya pakai baju, ya kan? Kebiasaannya begitu, ya biasanya buang air itu. Nah, gitu aja apa? Menjadi ibadah. Semua kebiasaan kita sehari-hari menjadi ibadah. Nah, itu kan. Nah, itu dengan cara apa? Istihdorun niyah tadi itu. Yang nomor 5 yang istihdorun niyah. Nah, gitu. Sehingga semua menjadi ibadah, gitu. Itu yang kita bahas di rampung surah Al-Insyirah, ya gitu. Subhanakallahumma Rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.